Ya, Bapak Ibu, Saudara, Shalom. Hari ini kita tanggal 3 November ya. Nah, tanggal 31 Oktober itu adalah Hari Raya Reformasi. Ya. Hari Reformasi ini adalah hari yang penting secara khusus bagi Kristen Protestan. Karena pada hari itulah ya boleh dibilang sebagai hari ulang tahun gereja Protestan 31 Oktober 1517 di mana Martin Luther memprotes banyak hal di dalam gereja Roma Katolik pada waktu itu ya. Ada banyak ajaran yang ditentang, banyak praktek yang ditentang, termasuk di dalamnya adalah penjualan surat indulgensia. Indulgensia itu adalah surat penghapusan dosa. Ya, jadi supaya dosa diampuni maka orang perlu keluar duit untuk membeli surat itu. Terutama di dalam Roma Katolik itu ada ajaran tentang purgatori. Ajaran tentang purgatori itu mengatakan bahwa kalau manusia mati, maka manusia itu akan menuju 3 tempat. Tergantung orang seperti apa. Kalau orangnya orang suci seperti Paulus, seperti Santa-Santa dan Santo-Santo, maka begitu mati langsung pergi ke surga. Tapi kalau orangnya jahat sekali, melakukan dosa besar seperti mortal sin, itu maka begitu mati dia langsung masuk neraka. Tapi kalau orangnya mau dibilang baik juga tidak terlalu baik, mau jahat juga nggak terlalu, ya setengah-setengah model kita-kita ini. Nah, kita akan selamat, hanya masih banyak dosa. Karena itulah kita belum bisa langsung ke surga. Kita akan pergi ke surga, tapi kita transit dulu di sebuah tempat, namanya purgatori atau api penyucian. Api penyucian itu tidak beda dengan api neraka. Dalam hal panasnya atau penderitaannya. Perbedaannya adalah kalau masuk neraka selama-lamanya, masuk api penyucian itu bisa keluar. Nah, jadi kalau misalnya Bu Edi mati ya karena tidak suci sempurna, jadi nggak bisa langsung surga. Ya, sudah percaya Yesus, jadi akan masuk surga tapi transit dulu ya di api penyucian. Nah, sekarang paling lama Bu Edi di situ kapan? Berapa lama? Sampai Tuhan Yesus datang. Tapi Ibu Edi bisa keluar lebih cepat. Tergantung misalnya Pak Edi belum mati, gitu, atau anak-anak. Maka Pak Edi dan anak-anak itu bisa berbuat amal saleh, tapi ini amal saleh ini untuk Bu Edi. Dan juga mereka memberi surat indulgensia. Begitu surat penghapusan dosa diberikan, maka ini untuk Bu Edi, maka begitu surat itu dibeli, Ibu Edi bisa segera keluar dari api penyucian. Siapa yang bisa mengeluarkan? Paus. Bagaimana Paus bisa mengeluarkannya? Karena begini, pemikiran mereka ada Santa-Santa, Santo-Santo itu orang yang suci, kelewat baik. Maka misalnya masuk surga itu standar kebaikannya 100, mereka sampai 125. Berarti ada kelebihan 25. Nah, kelebihan 25 itu ditabung. Nah, nanti begitu keluarganya Bu Edi berdoa untuk Bu Edi, surat indulgensia, maka Paus punya kuasa untuk mengambil kelebihan tadi dari tabungan tadi, ditaruh ke Bu Edi, bisa cepat keluar. Makanya ada doa untuk arwah. Itu semua adalah karena untuk orang-orang yang sudah mati itu. Nah, maka Martin Luther itu protes hal itu. Tidak bisa, ini sama dengan pengampunan dosa itu diperjualbelikan. Kasihan dong orang miskin, karena kalau dia tidak bisa beli surat itu, sementara orang kaya itu bisa dengan mudah memberi surat itu. Dan masih banyak praktek lagi yang diprotes oleh Martin Luther yang pada akhirnya menyebar sampai ke seluruh Eropa, terutama Jerman dan Belanda, sehingga akhirnya lahirlah Protestanisme. Maka muncullah gereja Protestan sampai hari ini. Maka 31 Oktober itu sebenarnya adalah ulang tahun gereja Protestan. Saya tidak terlalu tahu apakah gereja-gereja di Jawa sini, terutama gereja-gereja karismatik, mereka merayakan tidak. Ya, tapi rata-rata gereja-gereja Protestan, terutama di Indonesia bagian timur, itu hari yang penting
Dan karenanya setiap tahun ada perayaan yang tidak kalah dengan Natal, Paskah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, makanya kami di Kupang itu selalu merayakan reformasi hari Minggu terdekat dengan 31 Oktober. Maka kemarin tanggal 27 Oktober itu kami merayakan reformasi. Makanya saya berkhotbah tentang dengan tema Bintang Fajar Reformasi dengan mengangkat, karena saya sudah pernah bahas Martin Luther, John Calvin, dan saya bahas seorang reformator yang jauh lebih dulu dari Luther, namanya John Wycliffe. Karena ada yang mengatakan bahwa Luther berdiri sebagai reformator, dia berdiri di atas pundak Jan Hus. Tapi Jan Hus berdiri di atas pundaknya John Wycliffe sebagai reformator sebelumnya, makanya dia disebut sebagai Bintang Fajar Reformasi. Nah, karena itulah, maka itu sebenarnya yang penting. Maka reformasi Protestan itu memunculkan 5 macam semboyan. Pertama, sola gratia, artinya hanya anugerah. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kelayakan kita, bukan karena usaha kita. Semua hadiah gratis dari Allah. Sola fide, hanya iman. Manusia diselamatkan menerima anugerah melalui iman saja, tidak dengan perbuatan baik amal salehnya. Sola scriptura, yaitu hanya kitab suci. Kitab suci menjadi otoritas tertinggi dari semua praktek maupun pemahaman Kristiani. Itu bukan berarti kita menolak logika, kita menolak tradisi, kita menolak sejarah, kita menolak pengalaman, bukan. Tapi semua baru bisa diterima kalau sepanjang itu cocok dengan Alkitab. Lalu yang kelima, yang keempat, solus Christus, artinya hanya Kristus. Hanya Kristuslah jembatan kepada Allah. Tidak ada jembatan-jembatan yang lain, tidak ada jalan lain. Dan terakhir adalah soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Itu 5 semboyan reformasi. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang Yesus sebagai sang reformator, bahwa sebenarnya reformasi di kalangan bangsa Yahudi itu coba dikerjakan oleh Yesus. Ya, walaupun kita bisa melihat pada akhirnya memunculkan, Yesus ini kan orang yang hidup dalam agama Yahudi, tapi reformasi yang dia lakukan pada akhirnya melahirkan suatu kelompok yang disebut Kristen sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Nah, karena itu saudara, Yesus melalui hidupnya maupun matinya, pengorbanannya menggerakkan sebuah reformasi. Itu ya sama juga. Martin Luther itu, John Calvin itu tidak mengalami mati martir, tapi kayak John Wycliffe itu banyak anak buahnya, anggotanya, kelompoknya nama Lorard itu dibakar hidup-hidup. Ya, dibakar di muka umum hanya karena mereka berjuang demi reformasi. John Wycliffe itu sudah mati dulu, sudah kubur, mati karena stroke. Tapi karena konsili memutuskan bahwa dia adalah bidat, maka mereka gali kuburannya, bakar tulang-tulangnya, dan disiram di sungai. Ya, jadi pengorbanan yang besar, termasuk Yesus juga. Dan karena itulah, maka sebenarnya kita orang Protestan itu harus punya spirit reformasi, seperti Luther, Calvin, Zwingli, Wycliffe, Jan Hus, ya. Dan yang paling utama adalah seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang mengerjakan reformasi. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita dalam kacamata reformasi ini, saya mau membahas apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yohanes 2, 13, 17. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Dia membuat cambuk dari tali dan mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati dia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, saudara-saudara, cerita ini itu ada di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ya, kalau kita baca di dalam Matius, Markus, Lukas, peristiwa penyucian bait Allah ini didahului oleh
Yesus masuk ke kota Yerusalem. Pada waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, itu ada terjadi beberapa hal. Pertama, orang-orang menghamparkan pakaian dan ranting-ranting di tanah itu untuk dilewati oleh Yesus. Lihat Markus 11 ayat 8. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau dan mereka ambil ladang. Bayangkan daun-daun segala macam mereka taruh dan Yesus lewat. Waktu Yesus memasuki Yerusalem. Kedua, mereka berteriak memuji dia. Hosana, Hosana. Matius 21. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi. Sudah taruh semua pakaian-pakaian daun-daun di jalan. Lalu Hosana, Hosana. Dan betapa heboh besar ketika Yesus masuk. Ayat 10-11. Dan ketika dia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapa orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi saudara lihat, waktu Yesus masuk Yerusalem, 3 hal terjadi. Pakaian dan ranting-ranting ditaruh, ada teriakan Hosana, Hosana, dan juga gempar seluruh kota. Tapi apa yang Yesus lakukan ketika dia masuk Yerusalem? Markus 11. Sesampainya di Yerusalem, dia masuk ke Bait Allah. Di sana dia meninjau semuanya. Jadi sementara dia mau masuk Yerusalem dan begitu banyak orang puji-puji agungkan dia masuk ke Bait Allah dan meninjau. Mengapa dia perlu masuk Bait Allah dan meninjau? Karena Bait Allah itu pusat kerohanian Israel. Pusat kerohanian orang Yahudi, dan kerohanian mereka bisa diukur dengan semua praktek dan ibadah mereka di sana. Tapi begitu dia periksa Bait Allah, apa yang terjadi? Matthew Henry bilang begini, dia melihat banyak ketidakteraturan di sana. Jadi rupanya ada banyak orang semarak puji Tuhan. Tapi ternyata begitu dia tinjau, tidak teratur semua. Kacau balau semuanya. Dan karenanya keesokan hari, dia mulai tindakan menyucikan Bait Allah seperti yang kita baca. Nah, saya ingin mengajak kita mempelajari ini lebih dalam dengan mengangkat beberapa bagian. Pertama, mari kita lihat apa sebenarnya yang terjadi pada Bait Allah saat itu. Lihat ayat 14. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Jadi di Bait Allah itu ada pedagang lembu, kambing, domba, merpati, penukar uang. Ada di dalam Bait Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa ada begitu banyak hal orang berdagang di dalam Bait Allah? Nah, begini ceritanya. Kita tahu bahwa agama Yahudi itu adalah agama dengan banyak hari raya. Dan hampir di setiap hari raya itu harus ada kurban yang diberikan. Dan salah satu hari raya yang terbesar itu adalah hari raya Paskah. Yaitu memperingati keluarnya mereka dari tanah Mesir. Dan dalam hukum Yahudi menetapkan bahwa setiap orang Yahudi dewasa yang bertempat tinggal kurang dari 20 km itu harus mengikuti perayaan di Yerusalem. Kalau kamu tinggal kurang dari 20 kilo, wajib masuk Yerusalem untuk perayaan Paskah. Tapi dalam kenyataannya ada begitu banyak orang yang bahkan lebih dari 20 kilo itu mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Karena ini hari penting sekali. Dan juga saudara-saudara, waktu itu orang Yahudi tidak hanya tinggal di tanah Israel. Tapi orang Yahudi tinggal hampir di seluruh dunia yang dikenal pada saat itu. Namanya orang Yahudi diaspora. Ya, contoh ya, ada orang mau datang merayakan Paskah tuh jauh-jauh dari Afrika Utara sana. Namanya Simon orang Kirene. Kirene itu bukan di Israel, Kirene itu di Afrika Utara. Jadi bayangkan ini seorang dari Afrika Utara sana, dia datang ke Yerusalem khusus untuk merayakan Paskah. Dalam tanda petik sialnya bagi dia, belum masuk Yerusalem mau merayakan, sudah dipaksa pikul salibnya Yesus.
Nah, itu menunjukkan bahwa ada banyak orang Yahudi atau orang bangsa lain tapi beragama Yahudi, mereka datang ke Yerusalem untuk bisa merayakan Paskah. Nah, karena itu setiap perayaan Paskah pastilah kota Yerusalem itu dibanjiri oleh orang Yahudi dari berbagai bangsa. Salah satu hari yang penting, perayaan penting itu adalah selain Paskah adalah Pentakosta. Pentakosta itu bukan hari turunnya Roh Kudus, itu Kristen punya. Karena waktu perayaan Pentakosta Roh Kudus turun, maka kita merayakan Pentakosta waktu Roh Kudus turun. Tapi Pentakostanya perjanjian lama, Pentakosta orang Yahudi itu adalah hari syukur panen, satu. Yang kedua adalah hari syukur turunnya 10 hukum. Nah, saudara baca di Kisah pasal 2 itu saudara melihat bahwa waktu terjadi mujizat bahasa, yaitu ketika orang-orang begitu banyak muncul di sana, kita bisa melihat bahwa itu menunjukkan bahwa memang banyak orang. Coba kalau ya, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Next, kita lihat Frigia, Pamfilia, ya, Mesir, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Terus, pendatang dari Roma, orang Kreta, orang Arab, banyak sekali. Itu baru Pentakosta, apalagi Paskah. Maka Paskah itu lebih banyak lagi. Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi mengatakan bahwa di dalam hari raya Paskah itu kira-kira Yerusalem itu diisi oleh orang sebanyak 2,5 juta orang yang beribadah di Bait Allah. 2,5 juta orang di kota Yerusalem. Nah, sekarang saudara pikir, berarti orang di sana banyak sekali yang beribadah, ingin perayaan. Nah, saudara-saudara, salah satu hal yang tidak terlepas dari ibadah Israel pada zaman itu adalah mereka harus persembahkan kurban. Ya, berupa kambing, domba, lembu untuk penebusan dosa. Dan kalau orangnya terlalu miskin sampai tidak bisa kasih kambing domba, maka dia cukup kasih burung merpati. Ya, itu aturannya seperti itu. Karena itu saudara, kalau misalnya ibadah, mau perayaan Paskah di Yerusalem, Ibu Erli orang Yahudi yang tinggal di Surabaya mau ikut pergi ke Paskah di Yerusalem, kira-kira bawa kambing dari Surabaya? Kan enggak kan? Nggak usah. Nanti di sana saja baru beli. Maka begitu juga orang-orang dari berbagai macam daerah, mereka tidak perlu bawa kambing domba dari sana. Karena di sana, di sekitar Kolam Bethesda itu ada pasar hewan. Pasar hewan itulah di mana orang berbelanja binatang-binatang yang nanti dikorbankan. Nah, tapi saudara-saudara, rupanya waktu Yesus pergi ke Bait Allah, ternyata pasar hewan itu pindah. Yang sebetulnya ada di Kolam Bethesda, yang di Kolam Bethesda ada, tapi ternyata juga sudah pindah ke dalam Bait Allah. Pasarnya pindah. Makanya ayat 14. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati duduk di situ. Pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati itu adalah untuk penjual-penjual binatang korban. Makanya ada penjual di sana. Selain itu saudara, ada aturan bahwa setiap orang Yahudi yang berumur 19 tahun ke atas wajib bayar pajak. Pajak Bait Allah. Ya. Kalau di gereja nggak ada ya. Umur 17 tahun ke atas bayar pajak gereja. Nggak ada ya. Tapi orang Yahudi umur 19 tahun ke atas ada pajak. Pajak Bait Allah namanya. Dan pajak itu diperlukan untuk upacara-upacara, ritual-ritual di Bait Allah. Dan besar pajak ini adalah setengah sikal. Mata uang Yahudi. Setengah sikal itu berapa? Setengah sikal itu sama dengan upah pekerja harian 1,5 hari. UMR Surabaya berapa? 4,8 ya? Mungkin naik ya.
Saya kali lalu hitung 4,7. Mari kita ambil 4,7. Kalau UMR Surabaya 4,7, potong hari libur, hari Minggu, maka itu 25 hari kerja. Dengan kata lain 25 hari kerja 4,7, maka per hari upahnya 188.000. Nah, kalau satu hari 188.000, pajak bait Allah itu 1,5 hari. Maka 282.000 harus bayar pajak. Setiap orang Yahudi umur 11 ke atas. Nah, tapi pajak ini tidak boleh dibayar dalam mata uang lain. Harus sikal. Karena sikal dianggap mata uang kudus, bersih. Kalau mata uang lain itu namanya mata uang kotor. Jadi kalau kamu mau bayar utang pada orang lain, boleh pakai mata uang lain. Tapi kalau mau masuk bait Allah, harus sikal. Ya. Nah sekarang orang Yahudi datang dari berbagai macam negara. Maka mereka datang pasti bawa uang dalam mata uang negara mereka. Mereka warga negara lain, hanya darah Israel. Mereka mau beribadah. Sama kayak kita ke Indonesia, dari Indonesia. Mau pergi beribadah di sana, nggak bisa kasih rupiah. Rupiah kotor. Maka kita butuh tukar uang dari rupiah ke sikal. Maka ini butuh money changers. Maka coba lihat ayat 14. Dalam bait suci didapatinya penukar uang duduk di situ. Ya, ini money changers itu. Ada di bait Allah. Nah, jadi sebenarnya saudara bayangkan. Kalau jalan jauh-jauh terus sampai dekat bait Allah. Sudah orang jual kambing domba tinggal beli korbankan. Kan bagus ya, gak capek-capek. Tidak repot-repot cari money changers di mana-mana. Di bait Allah sudah disiapkan money changers. Mestinya menolong. Bagus. Tapi ada masalah serius di sana. Apa masalahnya? Pertama, pasar hewan dan penukaran uang itu dilakukan di bait Allah. Saudara, perlu kita ketahui bahwa kata bait Allah itu sendiri dari bahasa aslinya tuh ada dua kata yang dipakai. Pertama itu naos, itu menunjukkan bait Allah secara khusus, yaitu ruang suci dan ruang maha suci. Itu namanya naos. Sementara keseluruhannya itu semua itu namanya hieron. Ya. Ingat baik-baik yang saya kasih kotak biru itu. Nah itu ruang suci, ruang maha suci, itu naos. Kalau seluruh dengan parkiran semua itu ya, semua halamannya itu namanya hieron. Nah, saudara, perhatikan bahwa nanti di luar kotak merah itu masih ada halaman lagi. Halaman itu untuk apa? Beda dengan gereja kita, gedung gereja ya. Kalau kita, gedung gereja, halaman itu tempat parkir. Tapi di sana, halaman itu tempat ibadah. Tempat ibadah bagi orang-orang non-Yahudi. Makanya beribadahnya di halaman. Coba lihat Mazmur 84:11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Pelataran itu halamannya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah orang fasik. Jadi ambang pintu saja pasti di luar itu. Mazmur 104. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Makanya kita menyanyi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena halaman itu tempat ibadah. Kalau kita kan halaman bukan tempat ibadah, itu tempat parkir. Jadi kalau kita gereja mau jualan di halaman sekarang tidak masalah, karena itu tempat parkir. Tapi kalau pada saat itu jualannya di halaman itu masalah, karena itu tempat ibadah. Ya. Nah, bagian paling dalam ruang suci, ruang maha suci itu hanya imam besar dan imam yang ada di situ. Bagian paling dalam yang berdekatan dengan ruang suci itu untuk laki-laki. Coba lihat gambar ini ya. Nah, saudara lihat itu Court of Israel Men yang warna kuning muda. Itu bagian laki-laki di situ. Kalau yang kotak di dalam dua itu ruang maha suci hanya imam besar. Lalu ruang suci itu adalah imam-imam. Tapi yang mengitarinya itu laki-laki. Jadi di bait Allah, laki-laki tidak gabung sama perempuan.
Ya. Nah, itu di situ nanti perempuan punya ada di bagian depan ini, yang ada kotak itu ya. 2 di bawah. Itu khusus perempuan. Di atas sana, yang segi 4 di atas sana itu khusus para nasir. Lalu di sini itu khusus orang kusta. Karena orang kusta tidak boleh masuk, mereka perlu tempat khusus dikasih. Maka di tengah-tengah itu adalah halaman perempuan. Nanti di luar ini, di luar semua ini, itu untuk Court of Gentile. Itu tempat untuk orang-orang non-Yahudi yang mau berdoa. Mereka tempatnya di situ. Coba mungkin lebih lihat gambar ini. Nah, ini bait Allah Herodes itu. Ya, jadi semua itu 4 kotak di dalam itu adalah balkon untuk perempuan 2, nasir dan orang kusta. Ya, di bagian luar dari semua ini itulah tempat orang Gentile atau orang non-Yahudi berdoa di sana. Nah, itu semua ini namanya hieron. Kalau yang di dalam itu namanya naos. Nah, sekarang perhatikan Yohanes 2 ayat 14. Dalam bait suci didapatinya pedagang lembu, kambing domba, merpati, penukar uang. Dalam bait suci. Kalau kita lihat teks Yunani ya, tempel dia pakai hieron, bukan naos. Jadi mereka tidak berjualan dalam ruang suci, ruang maha suci, tapi di halamannya. Ya, di halamannya. Makanya di Markus 11 ayat 15 dikatakan berjual beli di halaman bait Allah. Nah, saudara-saudara, kalau mereka berjual beli di halaman bait Allah, ini halaman ini bukan tempat parkir sekali lagi, tempat ibadah. Maka pada waktu money changer sudah banyak di sana, pedagang kambing domba, burung merpati semua sudah di sana, terus orang non-Yahudi mau doa di mana? Dengan kata lain, saudara, di sini mereka menghambat orang ibadah. Coba lihat Markus 11. Lalu dia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Maksudnya bangsa-bangsa lain selain Yahudi berdoanya di situ. Itu rumah doa bagi segala bangsa. Tapi kamu jadikan sarang penyamun. Maka kamu menjadi penghambat orang lain beribadah. Lihat, perhatikan kata-kata Henry. Perbuatan mereka terutama menghina ibadah orang-orang asing. Karena mereka dipaksa berkumpul bersama kambing domba, lembu, ibadah mereka pun menjadi terganggu karena kegaduhan pasar. Sebab pasar itu berada di pelataran bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi kesalahan mereka adalah mereka mengganggu orang ibadah. Ya, perhatikan ini. Nah, itu berarti bahwa memang Tuhan Yesus tidak suka kalau ada orang suka ganggu orang ibadah. Jadi kalau orang Kristen beribadah, tapi datang orang lain yang ganggu-ganggu kita, itu bikin Tuhan tidak suka itu. Nanti tunggu saja pembalasannya itu. Ya. Tapi saudara, mungkin juga itu terlalu jauh. Tapi setiap kita orang Kristen yang beribadah di kebaktian, kita bisa jadi pengganggu orang lain waktu beribadah. Misalnya, orang lain lagi mendengar firman, kau ngobrol panjang lebar di belakang, mengganggu tetangga. Sampai tetangga tidak bisa dengar firman dengan baik. Itu namanya mengganggu ibadah. Ya. Atau juga ada orang juga yang melarang orang untuk beribadah. Saya teringat, saudara, dulu ada seorang bapak-bapak yang rajin ikut PA di gereja kami di Kupang. Tapi karena istrinya fanatik dengan gereja tua, maka istrinya tidak mau. Larang suaminya ikut PA di Pak Esra. Tapi si suami ini tetap nekat. Datang tiap hari Rabu, datang PA. Istrinya sudah bilang jangan pergi, tapi dia tetap pergi. Begitu dia pulang rumah, malam pulang habis PA, istrinya ambil botol, tak, dan bocor panjang begini. Ini suaminya tidak pergi kebaktian di masjid atau wihara atau mana. Tidak, ini gereja. Tapi dihantam ini. Terakhir dia bilang, Pak, dia sudah ancam cerai kalau saya masih ke gereja Bapak. Itu adalah orang-orang yang menjadi penghalang orang-orang di dalam beribadah. Termasuk juga begini. Misalnya saudara adalah seorang yang bikin usaha. Hari di mana hari Minggu harusnya hari berbakti. Tapi saudara tetap mewajibkan pegawaimu yang Kristen itu tetap kerja. Kamu menjadi penghalang dia beribadah.
Maka ini menjadi sesuatu pelanggaran yang serius dan itu tidak disukai oleh Yesus. Maka berhati-hatilah supaya kita tidak menjadi pengganggu orang waktu orang beribadah, orang memuji Tuhan, terlebih waktu orang mendengar firman Tuhan. Ya, itu problem pertama. Sekarang problem kedua, harga di bait Allah sangat mencekik para pengunjung. Nah, tadi saya sudah bilang ya, bahwa mestinya ada pasar hewan di sekitar kolam Bethesda. Mestinya orang bisa pergi beli di sana dengan gampang, lalu bawa. Tapi saudara, tidak bisa terjadi begitu ya. Mereka mengatur sedemikian rupa supaya orang harus membeli di pasar itu, di halaman. Dan harganya begitu mahal. Harga burung merpati saja. Karena ingat ya, tadi saya bilang yang miskin yang tidak bisa kambing domba hanya kasih burung merpati. Nah, harga burung merpati itu setara dengan gaji buruh harian 1 hari. Nah, harganya 1 hari, tapi burung merpati di halaman bait Allah harganya 20 kali lipat. Ya. Oke, dari hitungan UMR tadi, angka 4,7, maka harga burung merpati di luar bait Allah 188.000. Tapi di dalam bait Allah menjadi 20 kali lipat, maka 3.760.000. Saudara bayangkan. Jadi mahal sekali di dalam bait Allah. Itu untung berapa persen? Jadi bayangkan kalau 1 ekor binatang harganya 20 kali lipat. Dan seperti kata Yosefus, ada 2,5 juta orang yang pergi beribadah. Kira-kira berapa duit itu? Ya, 1 orang 20 kali lipat, ada 2,5 juta orang. Dan kalau memang harga semahal itu, kenapa tidak beli di luar? Memang bisa beli di luar di kolam Bethesda sana, pasar di Bethesda. Tapi kalau kamu beli dari luar, ingat syarat mempersembahkan kambing, domba, lembu tidak boleh cacat celah. Maka sebelum domba dipersembahkan, itu harus ada departemen pemeriksa domba atau binatang korban. Itu adalah imam-imam khusus yang kelompok itu namanya kelompok tamim. Tamim itu artinya sempurna. Jadi mereka lah yang memeriksa 1 kambing, domba, lembu sempurna baru bisa dikorbankan. Nah, misalnya ada yang menghemat. Pak Frans beli saja dari Bethesda sana, bawa kambingnya. Saya kelompok tamim. Saya akan berusaha supaya binatangnya Pak Frans itu tidak lolos. Ya. Maka walaupun Pak Frans datang bawa dombanya sempurna, tapi tiba-tiba saya taruh pisau 1 trek. Waduh, Pak, luka, gak bisa. Semua binatang dari luar pasti tidak lolos. Karena yang diperiksa itu adalah telinganya, matanya, kakinya. Yang pincang tidak boleh. Yang telinga luka tidak boleh. Yang mata buta tidak boleh. Yang pokoknya tidak boleh ada cacat sedikit pun. Tidak boleh ada luka, tidak boleh ada penyakit. Tapi mereka selalu punya akal. Ya, Bapak bawa kambing baik-baik, mereka sampai tak, kambingnya begini, oh sudah gak lolos Pak. Maka mau tidak mau harus beli di halaman. Di halaman 20 kali lipat. Kalau lolos, beli di halaman, mereka periksa, lolos, dapat sertifikat kelayakan. Ya, baru bisa. Oke. Itu pun saudara, harus ada biaya pemeriksaan. Biaya pemeriksaan itu 1/12 sikal. Jadi, kalau hitungan tadi, maka 1 sikal itu 564.000, maka 1/12-nya 47.000. Maka perlu ada biaya pemeriksaan.
Kalau 2,5 juta orang, saudara bayangkan, maka biaya pemeriksaan yang dihasilkan itu bisa mencapai, kalau 2,5 juta orang, satu orang 1/12, maka mereka menghasilkan 117 miliar 500 juta. Gila ya, luar biasa. Hal yang sama juga untuk penukaran uang. Dari mata uang asing ke shekel, untuk setiap penukaran uang, maka biaya tukarnya itu mahal. Untuk setiap 2 shekel, biayanya 1/6 dari 2 shekel. Nah, dengan hitungan tadi, maka 1/2 shekel sama dengan 282.000. Maka apabila seorang hendak menukarkan uang sebesar 2 shekel, 1.128.000, maka dia terkena biaya 1/6 dari 1.128.000, yaitu 188.000. Sehingga uang yang dia terima kembali cuma 940.000. Ya. Jadi saudara, dapat dibayangkan betapa besar keuntungan dari bisnis di Bait Allah ini. Dan Barclay berkata bahwa keuntungan para penukar itu mencapai 15% dari seluruh biaya pajak. Seluruh biaya pajak itu 15%, dan itu jumlahnya sangat banyak. Menurut Yosefus, orang Yahudi yang datang ke perayaan Paskah 2,5 juta. Kalau masing-masing 2,5 juta bayar pajak satu orang 282.000, maka penghasilan pajak itu adalah 705 miliar. Ya. Keuntungan para penukar uang 15% dari 705 miliar, maka mereka mendapat 105,75 miliar. Ini bisnis yang menjanjikan. Ya, bisnis yang menjanjikan. Nah, coba saudara bayangkan, kira-kira di Bait Allah ada duit berapa banyak? William Barclay bilang begini, ketika Crassus merebut Yerusalem dan merampok perbendaharaan Bait Suci pada tahun 54 sebelum Masehi, dia mengambil 2.500.000 pound sterling Inggris tanpa menghabiskannya. Maksudnya masih banyak. Nah, kalau saya hitung ke kurs hari ini, 2.500.000 pound sterling kali 20.000, 454,53 per pound sterling di rupiah, maka jatuhnya 51.136.325.000. Dan itu belum semua. Nah, kalau Bait Allah sampai kaya raya seperti itu, maka para pedagang merpati, kambing, domba, penukar uang, semua dapat keuntungan yang fantastis. Tapi sekarang saudara, mana mungkin mereka bisa jualan situ tanpa izin imam besar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bisnis itu sebenarnya adalah bisnis keluarga imam besar Hanas. Dan Yesus mengobrak-abrik semua bisnisnya. Itulah sebabnya imam besar Hanas dendam sama Yesus. Dan karena itulah, maka dia pada akhirnya menghakimi Yesus untuk dijatuhkan hukuman mati. Kios-kios yang menjual hewan kurban ini disebut Basar Hanas dan merupakan milik pribadi keluarga imam besar yang bernama Hanas. Nah, maka saudara, apa yang terjadi di sana? Umat Tuhan diperas habis-habisan. Iman dan ketulusan mereka untuk beribadah kepada Tuhan dimanfaatkan oleh kaum rohaniwan pada waktu itu untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, sehingga itu yang bikin Tuhan Yesus marah. Maka dibilang dalam Lukas 19, rumahku adalah rumah doa, kamu menjadikannya sarang penyamun, sarang perampok. Maka Bait Allah itu menjadi tempat di mana imam-imam rohaniwan itu merampok jemaah. Perhatikan saudara, Tuhan sangat marah apabila kita memeras orang, apalagi memeras orang atas nama agama. Dan itu membuat dia marah sekali. Saya kira
Kalau Tuhan Yesus betul-betul hadir secara fisik sini, pasti dia obrak-abrik banyak gereja. Di mana ada banyak pendeta, banyak pastor or pastor, ya, yang memanfaatkan jabatan rohani mereka hanya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi. Dan berapa banyak orang yang pada akhirnya ya terlibat melayani dengan motivasi seperti itu. Saya tadi ngobrol sama pendeta Goshen. Pak, dia bilang sangat susah mempertahankan WL kami. Karena sudah dilatih baik-baik, WL-nya dari ini sudah disiap baik-baik, kami punya WL andalan. Tiba-tiba gereja lain datang. Kalau pindah ke gereja kami, apartemen 1. Pindah. Ya. Sudah dilatih bagus-bagus di sini, pemusik di sini. Datang tawaran kalau pindah ke sana, mobil 1. Pindah semua. Berapa banyak orang melayani yang hanya begitu? Saya tadi baru dapat cerita juga di GMS Jakarta. Mereka punya begitu banyak kelompok sel kecil-kecil. Dan masing-masing ada ketuanya. Dan ketua-ketua itu kerja pakai target. Harus dapat sekian orang. Pakai target. Dan nanti siapa yang bisa mencapai target akan diberi penghargaan khusus. Penghargaan khususnya adalah akan dijamu makan oleh pendetanya. Karena itu pemimpin-pemimpin sel ini berusaha sedemikian rupa supaya mereka bisa capai target. Dan orang yang sudah ada jangan hilang. Supaya mempertahankan orang yang ada, maka pemimpin-pemimpin ini juga traktir makan semua. Supaya jangan lari. Tapi ada pemimpin sel yang tidak punya uang. Tapi demi mempertahankan anggotanya, dia terpaksa berhutang pada pinjol. Pinjaman online. Dan ternyata tak bisa bayar. Dan itu bikin jadi masalah. Sampai kita berpikir sebenarnya motivasi apa kita melayani. Satu gereja besar di GBI di Jakarta yang ada di satu mall. Ini bisnis gereja. Ya. Pemilik-pemilik mall mau membuka pintu mereka untuk gereja-gereja yang mampu mendatangkan ribuan orang. Karena itu untuk mallnya. Maka kalau RCC mau pergi ke mall, tidak akan diterima, Pak. 50 orang nggak sampai. Satu gereja GBI di Jakarta sudah kehadiran kira-kira 2.000, 3.000 sampai 5.000 orang. Lalu dipanggil dan ditanya, mampu menghadirkan orang berapa banyak setiap minggu di mall ini? Maksimal 5.000. GMS mampu 10.000. Kalau begitu, kamu keluar. Ganti GMS. Supaya bisa datangkan 10.000 orang. Karena itu akan membawa keuntungan bagi mall itu. Dengan kehadiran 10.000 orang dalam satu hari minggu. Maka pertanyaannya sebenarnya adalah, kita ini melayani apa sebenarnya? Ya, kita sedang melayani Tuhan atau kita sedang membangun kerajaan kita dengan segala macam keuntungan? Nah, ini jadi soal ini yang harus kita pikirkan. Saya tidak ada antipati sama sekali, tidak. Tapi itu cerita yang saya dapat tadi pagi. Dan kalau itu terjadi, ini rumit. Coba saudara lihat gambar ini. Pastor Singapura dikenai dakwaan. Pendiri salah satu gereja paling kaya Singapura dikenai dakwaan menyalahgunakan dana gereja sekitar 19 juta atau sekitar 190 miliar untuk mendukung karir musik istrinya. Ya. Berikut ini. Pemimpin gereja terbesar di Korea Selatan di penjara. Ini Yonggi Cho. Beritanya seperti ini. Pemimpin gereja Yodo yang merupakan salah satu gereja terbesar dan terkaya di Korea Selatan, David Yonggi Cho, terbukti bersalah atas tuduhan penggelapan uang gereja sebesar 9 juta euro atau 13,1 juta won atau setara dengan 1,4 triliun. Keputusan ini disahkan oleh Pengadilan Tinggi Seoul setelah melalui penyelidikan dan persidangan yang panjang. Atas perbuatannya, David Yonggi Cho dikenakan sanksi hukuman percobaan penjara selama 5 tahun. Sedangkan putranya Cho Hen Hun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Saya lihat di akun Instagramnya Gereja Palsu. Baru-baru ini heboh tentang GPCC dan Hillsong.
ada keanehan rupanya. Bahwa orang JPCC datang khotbah di Hillsong. Dibayar amplop persembahan pengkhotbah itu 300 juta. Satu kali khotbah. Tapi begitu Hillsong datang ke JPCC, bayarnya juga sama, 300 juta. Kok sama? Dan itu sampai 10 kali dalam 1 tahun. Maka diadakanlah penyelidikan. Apa sebenarnya kok bisa sama persis seperti ini? Maka itu dibongkar di sana. Itu kayak gini loh. Saya pendeta di Kupang, Pak Ketut pendeta di sini. Uang banyak nih. Di kas gereja saya banyak di Kupang, di kas Surabaya banyak. Tapi bagaimana Pak Ketut mengeluarkan uang 300 juta dari kas ini untuk pribadi Pak? Gak bisa dong. Karena ada peraturan. Bagaimana saya keluarkan uang dari gereja Kupang untuk saya pribadi? Gak bisa. Caranya bagaimana? Saya undang Pak Ketut khotbah di Kupang. Habis itu saya bicara dengan majelis. Ini pendeta hebat begini, kita harus bayar yang mahal. Kasih 300 juta. Maka keluarlah uang kas dari gereja Kupang 300 juta masuk ke Pak Ketut. Setelah itu Pak Ketut undang saya khotbah di sini. Lalu Pak Ketut omong ke pengurus gereja, Pak Ezra sudah jauh-jauh ke sini, kita harus kasih 300 juta. Maka kas ini keluar 300 juta, lalu kasih ke saya. Maka saya dapat 300 juta dari kas ini, dan Pak Ketut dapat 300 juta dari kas Kupang. Periksa pembukuan, keluar untuk pengkhotbah. Maka itu cara bagaimana mengeluarkan uang dari kas gereja. Tapi laporannya tetap bersih, yaitu bayar pengkhotbah. Saya mikir-mikir itu 300 juta sekali khotbah, Bu. Saya biar 10% mungkin kayak rakyat. Ya kan? Kalau saya dapat begitu Pak Ketut, jangan khawatir tuh, ban mobil hari ini saya beli 16. Karena ban mobil hancur itu. Ya tuh. Saya beli 16 kalau saya dapat begitu. Nah, disinilah kita harus berhati-hati bahwa kita punya iman tulus benar. Tapi berusahalah supaya iman tulus kita jangan dimanfaatkan oleh orang. Tapi pada saat kita yang melayani, kita harus melayani sungguh-sungguh. Jangan melayani karena uang. Jangan melayani karena duit. Kalau mau melayani cari duit, jangan di gereja. Gereja juga tahu menghormati orang-orang yang berjerih lelah. Tapi motivasi itu penting. Kita melayani, kita bisa dapat duit. Pendeta-pendeta juga digaji dari gereja. Tapi jangan melakukan itu supaya digaji. Itulah sebabnya Tuhan Yesus murka. Sudah tidak pernah baca di Alkitab Tuhan Yesus lebih murka di tempat lain selain di sini. Karena apa? Karena terjadi pemerasan atas nama agama. Ya. Sekarang kedua, bagaimana sikap Yesus? Ayat 15. Dia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, meja-meja dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati dia berkata, ambil semua ini dari sini, jangan kamu buat rumahku menjadi tempat berjualan. Yesus mengusir mereka semua dari bait Allah. Cambuk yang dia buat mungkin dipakai untuk usir binatang. Atau ada juga yang mengatakan bahwa itu usir orang. Meja-meja penukar uang dibalikkan dalam pesita Alkitab Aram. Meja-meja dibalikkan itu kata yang dipakai adalah bangkaruta. Dari kata bangkaruta itulah bangkrut. Dengan kata lain, Yesus membalik meja itu namanya membangkrutkan. Itu karena zaman dulu orang jualan di meja. Jadi kalau meja dibalik namanya bangkrut. Kalau orang Indonesia biasa jual di tikar ya. Jadi kalau bangkrut namanya gulung tikar. Gitu ya. Tapi mereka di meja, maka meja dibalik itu namanya bangkrut. Nah, selanjutnya saudara-saudara, Yesus itu pedagang-pedagang semua diusir, pedagang-pedagang merpati dia suruh ambil semua burung-burung merpati itu. Kenapa? Ya karena kalau kambing domba nggak usah disuruh, mereka masih bisa dapat kembali. Kalau itu meja-meja penukar uang dihamburkan, nanti mereka bisa pilih sendiri. Tapi kalau burung merpati diusir, nanti tidak dapat kembali lagi. Makanya Yesus suruh ambil kembali. Tapi kenapa Yesus lakukan semua ini? Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Yohanes 2:17. Cinta untuk rumahmu
menghanguskan aku. Dalam New American Standard Bible, semangat terhadap rumahmu telah membakar aku. Jadi karena dia bersemangat untuk rumah Tuhan, cinta untuk rumah Tuhan, membakar dia. Maka pada waktu dia lihat ada yang tidak beres, dia lihat iman dipermainkan, dia lihat agama dipakai sebagai alat untuk meraup keuntungan, itu membuat Yesus marah. Dan ini kemarahan yang suci seperti membakar dirinya. Makanya cinta akan rumahmu membakar aku, menghanguskan aku. Dan sebenarnya inilah hati seorang reformator. Ketika melihat ketidakberesan, tidak diam. Ketika melihat penyelewengan, tidak diam. Kita mungkin berpikir lebih baik cari aman daripada gegeran. Diam saja. Seandainya Martin Luther juga pikiran begitu, Protestan tidak pernah ada. Tapi jiwa reformasi, reformator itu begitu. Begitu lihat yang tidak beres, harus didobrak. Luther tidak pernah berencana bikin gereja baru. Dia hanya menginginkan perubahan. Tapi ketika perubahan itu tidak terjadi, dia malah dikucilkan. Ya akhirnya sudah. Lahirlah gerakan Protestanisme ini. Yesus juga tidak pernah secara manusia tidak pernah memikirkan untuk sebuah agama baru. Secara manusia. Tapi ketika kelompok yang sudah ikut dia pada akhirnya dikucilkan dan dianggap bidat, maka lahirlah kekristenan. Dengan nama Kristen pertama kali di Antioquia. Seperti itu juga Wycliffe tidak pernah berharap mau bikin agama baru. Hanya mau pembaharuan saja. Tapi pada akhirnya mereka dikucilkan. Tapi di sini kita belajar bahwa jiwa Yesus dan jiwa para reformator itu adalah kalau lihat yang tidak beres, itu harus dibereskan. Lihat penyimpangan itu harus dibereskan. Entah penyimpangan doktrinal maupun penyimpangan praktek gereja. Ya. Dan sikap ini cocok. Kalau kita lihat orang ngajar sembarangan saja tapi tetap sabar-sabar saja. Ingat, sabar itu tidak selamanya baik. Sabar itu ada baiknya, tapi kadang-kadang kesabaran tidak baik. Dan Tuhan pernah kecam orang Korintus gara-gara terlalu sabar. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika seorang datang beritakan Yesus yang lain dari yang kami beritakan. Memberitakan kepada kamu roh yang lain dari yang telah kami terima atau Injil yang lain. Orang ajarkan Injil lain, roh lain, Yesus lain. Kok kamu sabar saja? Itu dikecam. Tapi ketika jemaat Efesus menantang rasul-rasul palsu, mereka dipuji Tuhan karena tidak sabar. Wahyu 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau mencobai mereka yang menyebut diri rasul, yang sebenarnya tidak demikian. Disinilah kita belajar ketidaksabaran dipuji, kesabaran dicela. Kita kadang-kadang aneh ya. Kalau ajaran miring kita sabar. Ya, kalau ada praktek miring kita sabar. Tapi kalau ada orang bikin kita tersinggung, kita tidak sabar. Ya. Kalau orang bikin kita tersinggung, salah kata sedikit, sumbu pendek. Tapi ada praktek dalam gereja atau ajaran gereja yang menyimpang, kita sumbu terlalu panjang. Ini pikirkan ini ya. Lalu apakah tindakan Yesus hanya sekedar marah, usir orang? Tidak. Habis marah, usir. Markus 11. Lalu dia mengajar mereka. Lukas 19 ayat 47. Tiap-tiap hari dia mengajar di dalam bait Allah. Habis rombak, bangun. Ya. Maka jangan hanya bisa kritik. Kritik kasih hancur, lalu bangun bagaimana? Perbaiki bagaimana? Kalau kamu berani mengkritik dan menghancurkan sesuatu, harus berani membangunnya kembali jadi baik. Ya, dan itulah jiwa reformasi yang dimiliki Tuhan kita. Dan akibatnya apa? Buruk bagi Yesus ya. Markus 11, imam-imam kepala ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu.
mereka berusaha membinasakan dia. Memang melawan arus itu ada resikonya. Ya, Tuhan Yesus sendiri mau dibinasakan oleh orang-orang yang beragama. Dan pada akhirnya memang dia dibunuh oleh orang-orang beragama. Itu harga dari reformasi. Maka Luther, Calvin, Zwingli, Jan Hus, John Wycliffe, Philip Melanchthon, dan lain-lain. Mereka berjuang untuk memperbaiki gereja. Tapi harganya sangat mahal. Karena itu, Yesus telah berikan teladan bagaimana jiwa seorang reformator yang sejati. Kita tidak sebesar tokoh-tokoh reformasi itu. Tapi kita bisa belajar hal-hal kecil. Dengan cara apa? Kalau lihat tidak beres, harus mau bereskan. Kalau lihat menyimpang, harus mau bicara. Kalau lihat ada bengkok, harus mau luruskan. Jangan terlalu sabar dalam hal ini. Tentu saja, kalau kita memperbaiki dan orang mau diperbaiki, ingat ya, orang berdosa berat pun Yesus tetap lemah lembut loh. Tapi kalau orang tegar tengkuk dan kepala batu, itu Tuhan Yesus itu kejam, hebat. Hai kamu ular beludak, kuburan putih saja di luar, isinya penuh tulang belulang. Jadi untuk orang berdosa, berdosa perempuan yang berzina, dia bicara dengan lembut. Tapi untuk ahli-ahli agama, justru dia bicara dengan begitu keras. Karena itu marilah kita harus berhikmat seperti Yesus. Tahu kapan lembut, tahu kapan keras. Tapi inti dari semua adalah semangat reformasi. Untuk merubah apa yang harus dirubah, meluruskan apa yang harus diluruskan. Kita berdoa supaya pada setiap zaman Tuhan bisa membangkitkan orang-orang untuk terus mereformasi gereja. Gereja sudah direformasi, tapi gereja harus terus direformasi. Karena kalau tidak, gereja reformasi begini tidak begini lagi. Butuh reformasi lagi. Nanti dia begini lagi, butuh reformasi. Maka gereja yang sudah direformasi harus terus direformasi. Kiranya spirit reformasi dari Tuhan Yesus bisa jadi teladan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.